hukum di Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang. Itu yang bisa kami sampaikan dari narasumber kita yang kedua. Silahkan Dr. Kadek yang akan menyampaikan materi tentang Fit to Work Assessment Prosedur. Terima kasih Dr. Gerard Mario. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Dr. Kadek, sudah. Lanjut. Sedap dok. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Profesor, senior, dan dokter sejawat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang prosedur penilaian layak kerja. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh, enggak bisa diklik ya. Oh. Ini adalah tujuan dari presentasi saya untuk siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman di seluruh Indonesia ini ya. Pesertanya cukup banyak pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ini, sebentar, saya ganti aja nih. Ini kayaknya salah saya share screen-nya. Harusnya yang PowerPoint ya. Oke. Sama ya. Ya. Ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan evaluasi layak kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kelayakan kerja itu merupakan suatu kondisi fisik. Jadi seringkali memang layak kerja itu kita bekerja sama dengan bagian lain, misalnya rehab medik gitu ya. Karena yang dikeluhkan biasanya nggak cuma mentalnya saja, tetapi fisiknya. Tetapi ada juga yang berkolaborasi. Jadi kondisi fisik, mental, dan emosional seorang pekerja yang memungkinkan untuk menampilkan performa kerja sesuai dengan tugasnya, serta tidak berpotensi membahayakan dirinya sendiri, rekan kerja, tempat kerja, dan masyarakat pada umumnya. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu bahwa apa sih sebenarnya kompetensi kerja. Sering sekali kita mendengar bahwa ada orang yang mengatakan, oh orang itu nggak kompeten, orang itu kompeten. Sebenarnya dari mana kita bisa melihat orang itu dianggap kompeten? Kompetensi kerja menurut Undang-Undang RI dikatakan bahwa kemampuan kerja setiap individu yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya nih seorang psikiater atau psikiater forensik, meskipun dia seorang psikiater umum, tapi apabila dia memiliki keterampilan khusus misalnya di bidang layak kerja, mungkin itu akan bisa menambah kompetensinya seperti itu. Ya, ini adalah beberapa dasar hukum dalam Fit to Work atau layak kerja yang mungkin Bapak Ibu ketahui bisa dipelajari sih, tapi sebenarnya tidak harus semuanya kita baca satu persatu, tetapi ada hal-hal yang di dalamnya perlu kita ketahui. Misalnya tentang undang-undang tentang penyandang disabilitas, karena orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan seringkali masuk ke dalam kategori disabilitas mental gitu ya. Kemudian ada beberapa pedoman tentang pemeriksaan kesehatan jiwa atau pelayanan kesehatan akibat kerja. Ini ada beberapa undang-undang yang bisa kita pelajari. Kemudian tentang kesehatan jiwa itu sendiri dan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Undang-undang yang mengatur ada di sebelah kanannya, mungkin nanti kalau waktunya cukup bisa kita diskusikan. Kemudian ada beberapa undang-undang yang untuk pekerjaan tertentu, misalnya seperti polisi, pilot, ataupun yang memiliki resiko tinggi untuk membahayakan lingkungan atau orang atau masyarakat, itu biasanya memiliki undang-undang tersendiri. Ini adalah salah satu contoh, misalnya PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Indonesia. Dari kepolisian sendiri memiliki undang-undang bahwa seorang polisi bisa dihentikan dengan hormat berdasarkan surat keterangan badan penguji apabila yang pertama tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena alasan kesehatannya. Yang kedua, menderita penyakit atau kelainan jiwa
yang berbahaya bagi dirinya atau organisasi kepolisian atau lingkungan kerjanya. Sedangkan misalnya untuk PNS, pegawai negeri sipil, itu dari BKN, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2021, itu ada tentang tata cara pemberian cuti, di mana ketika seorang pekerja mengalami sakit lebih dari 1 hari, maka dia wajib memberikan surat atau melampirkan surat keterangan sakit dari seorang dokter, baik yang itu berpraktek di dalam ataupun di luar negeri, asalkan dia memiliki surat izin praktek. Peraturannya seperti itu. Dan apabila kondisi sakit ini berlangsung lebih dari beberapa bulan, maka dia perlu melakukan pemeriksaan kepada tim pemeriksa yang sudah istilahnya ditunjuk oleh badan pekerja tersebut. Ya, cuti itu bisa diberikan paling lama 1 tahun dan bisa ditambahkan lagi paling lama 6 bulan berdasarkan surat keterangan dari tim penguji. Dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan orang tersebut, pekerja tersebut atau PNS tersebut belum juga mengalami suatu perubahan kondisi, maka dia harus diuji ulang lagi. Ini sudah layak untuk bekerja atau memang dia masih perlu perawatan atau pengobatan lanjutan. Nah, apabila setelah dilakukan pemeriksaan 1 tahun 6 bulan diuji lagi dan belum sembuh, maka peraturannya kalau dulu kan bisa diperpanjang ya dok, setiap 6 bulan diperpanjang gitu. Nah, untuk peraturan yang sekarang ini setelah 1 tahun 6 bulan dan kemudian diujikan kembali, nah, PNS itu akan diberhentikan dengan hormat dan mendapat uang tunggu sesuai dengan undang-undang. Nah, apa sih sebenarnya pemeriksaan layak kerja? Pemeriksaan layak kerja atau fit to work itu sebenarnya masuknya bisa termasuk dalam SKKJ administrasi khusus karena menilai tentang kecakapan mental seorang pekerja. Sifatnya spesifik, mendalam, dan sangat individual. Bisa saja satu orang diperiksa, orang lain diperiksa, tetapi hasilnya berbeda karena memiliki psikodinamik yang berbeda. Kemudian kompleksitas kerjanya juga sangat beragam ya antara satu dengan orang lain. Nah, pekerja ini diduga mengalami suatu masalah gangguan kejiwaan. Nah, tujuan dari pemeriksaan itu biasanya ada 3 hal ini. Yang pertama, ada tidaknya gangguan atau masalah kejiwaan. Yang kedua, menentukan apakah seorang pekerja itu dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang ketiga, menentukan apakah pekerja itu memiliki risiko untuk membahayakan pekerja serta lingkungan di sekitarnya. Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan seorang badan atau pemberi kerja itu meminta kepada kita nih sebagai psikiater atau rumah sakit meminta untuk dilakukan evaluasi kelaikan kerja atau fit to work. Ada 3 hal. Yang pertama misalnya karena adanya perilaku mengganggu. Perilaku mengganggu kinerja atau keselamatan kerja ini biasanya bisa disebabkan oleh kondisi fisik atau kondisi mental emosional terkait dengan gangguan jiwa. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Misalnya pekerja yakin dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan tidak jarang seorang pekerja menuntut pemberi kerja karena dia yakin bahwa gangguan yang dia alami karena beban kerja yang terlalu banyak. Nah, berbeda dengan pemberi kerja, misalnya antara pendapat pekerja dengan pemberi kerja itu berbeda. Pemberi kerja berpendapat lain bahwa bukan akibat pekerjaan yang terlalu berat, tetapi memang si pekerja tidak mampu melaksanakan uraian dan tuntutan dari pekerjaan dari si pemberi kerja. Yang ketiga, evaluasi kerja juga bisa dimintakan ketika seorang pekerja kembali melakukan pekerjaannya setelah mengalami kondisi medis baik itu fisik maupun jiwa yang sudah dianggap membaik oleh pemberi kerja. Nah, ketiga hal ini rawan sekali dengan konflik kepentingan, di mana pekerja biasanya dia akan dengan adanya komplain dari pemberi kerja, maka dia akan memiliki risiko kesempatan kerjanya berkurang. Kemudian secara faktor ekonomi, kemudian stigmatisasi, dan juga bisa menimbulkan harga diri yang rendah kepada si pekerja ketika dia dianggap tidak mampu atau tidak kompeten untuk bekerja. Sedangkan dari pihak pemberi kerja, ini bisa berbanding terbalik. Kalau dari pekerja dia menganggap kalau saya nggak kerja, saya tidak mendapatkan penghasilan. Tapi si pemberi kerja bisa beranggapan bahwa dia membayar istilahnya tidak mampu melaksanakan pekerjaan, tapi dia harus membayar sesuai dengan kontrak awal, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, selain itu bisa juga karena pemberi kerja menganggap ini berbahaya, sedangkan si pekerja memiliki titikan misalnya yang kurang baik, enggak berbahaya kok, pekerjaan saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik.
terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berisiko ya, misalnya seorang pilot atau seorang driver yang dia membawa orang banyak dalam suatu pekerjaannya. Nah, ini adalah beberapa risiko terkait masalah gangguan jiwa pada pekerja. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi apa sih yang menyebabkan seorang pekerja itu mengalami gangguan dalam pekerjaannya. Yang pertama bisa karena faktor biologi atau faktor psikososial. Beberapa faktor psikososial yang mempengaruhi performa kerja seorang pekerja diantaranya adalah bisa disebabkan karena kondisi isolasi, akses dukungan sosial yang sulit dan sulit dijangkau, kemudian kepadatan lingkungan dan kurangnya privasi, masalah komunikasi misalnya antara teman pada rekan kerja atau dengan keluarga. Jadi masalah dalam pekerjaan itu bisa jadi bukan dari pekerjaannya tetapi dari luar, misalnya dia ada masalah dari rumahnya atau dari lingkungannya. Kemudian berada dalam kondisi diskriminasi, intimidasi atau dalam kondisi pelecehan. Tidak jarang misalnya dalam pekerjaan dia menganggap dirinya dilecehkan oleh atasannya atau temannya atau teman rekan kerjanya misalnya seperti itu. Kemudian ada faktor budaya, hukum setempat yang mengatur, agama dan bahasa. Ada juga pola-pola pekerjaan misalnya mencangkup kontrol, konten atau beban kerja yang berlebihan. Atau misalnya organisasi pekerjaan misalnya kayak kita nih medis itu seringnya ada pola shift yang menyebabkan pola tidur kita terganggu dan lain sebagainya, atau rotasi atau kelelahan. Yang terakhir adalah mungkin adanya kesempatan bersantai atau rekreasi yang kurang. Jadi seorang pekerja juga perlu mendapatkan kompensasi untuk bersantai dan rekreasi setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh pemberi kerja. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan ya. Faktor psikologis yang beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi terhadap prestasi kerja, misalnya pengetahuan. Seorang yang memiliki kecerdasan yang terganggu atau memang dari awal terganggu atau dari awal sebenarnya baik, tapi kemampuannya untuk menggunakan keterampilan tersebut yang kurang. Nah, ini ada beberapa contoh kondisi yang mengganggu, misalnya retardasi mental, cedera otak, skizofren, dan lain sebagainya. Faktor psikologis yang lain yang mempengaruhi misalnya kecepatan, bagaimana kemampuan seorang pekerja melakukan tugas dengan kecepatan yang wajar. Ada beberapa kondisi psikologis yang mempengaruhi, misalnya depresi jadi sangat lambat, bipolar sangat cepat tetapi tidak sampai selesai, jadi mengerjakan ini tapi dia belum selesai, ini udah pindah dan lain sebagainya. Atau kegigihannya, bagaimana kemampuan pekerja untuk bertahan dalam satu tugas sampai selesai. Kondisi-kondisi tertentu misalnya fase manik, bipolar, atau hiperaktivitas, itu kadang-kadang sulit untuk mempertahankan satu pekerjaan yang menurut dia membosankan, misalnya seperti itu. Kemudian keandalan seorang pekerja juga perlu dinilai. Misalnya, bagaimana seorang pekerja dapat datang untuk bekerja setiap harinya meskipun mereka memiliki masalah pribadi atau emosional. Jadi, ada seorang pekerja yang setiap kali ada masalah dia nggak masuk. Tetapi kalau dia seorang yang memiliki keandalan yang baik, dia mengesampingkan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran dan motivasi. Jadi kondisi ini adalah bagaimana seorang pekerja ingin dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya dan dapat bertahan sampai selesai melakukan pekerjaannya. Kemudian fungsi interpersonal ini juga sangat penting ya, begitu dalam suatu tugas, misalnya kita pekerja itu tidak dapat bekerja sama dengan satu orang lain dan dipindah kemanapun tetap nggak bisa. Mungkin kita perlu menilai apakah pekerja ini ada kondisi-kondisi gangguan kepribadian seperti antisosial, agresif, atau mengalami suatu kondisi depresi mayor. Kemudian ada lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan, misalnya kejujuran dan dapat dipercaya. Kemampuan untuk jujur, berterus terang, menahan diri untuk hal-hal yang berbohong, mencuri di tempat kerja juga perlu dievaluasi. Kondisi seperti ini bisa terjadi pada orang-orang dengan gangguan antisosial, ambang, atau ketergantungan zat. Kemudian toleransi terhadap stres. Kemampuan seseorang untuk menahan tekanan pekerjaan seperti tenggang waktu. Jadi kadang-kadang ada seorang pekerja yang jika dia diberikan tenggang waktu agak lama, dia bisa menyelesaikan. Tapi ada orang-orang yang diberikan tenggang waktu cepat, dia bisa juga mengerjakan dengan cepat. Jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana toleransi stres seorang pekerja terhadap beban-beban kerja yang diberikan kepadanya. Yang terakhir adalah persyaratan khusus pekerjaan, misalnya seperti seorang administrasi yang harus memiliki kecepatan mengetik yang harus 10 jari misalnya. Kalau saya masih 17 jari ya. Kemudian, nah ini ketika ada permintaan layak kerja seperti tadi Dr. Mario katakan bahwa kita harus aware.
Ketika kita diminta untuk menjadi seorang mengevaluasi suatu kondisi layak kerja, maka kita harus mengesampingkan bahwa kita bukan sebagai seorang terapis, tapi seorang asesmen. Jadi harus dibedakan ketika kita memberikan terapi, ketika kita menjadi dokter orang yang dimintakan sebagai layak kerja, sebaiknya kita menghindari agar kita bisa objektif menilai. Kita serahkan kepada psikiater yang lain atau kita rujuk kalau memang di tempat kita tidak ada psikiater lain, misalnya seperti itu. Karena ini sangat rawan timbul konflik ketika kita sebagai seorang assessing tidak dapat mengevaluasi dengan baik. Kemudian jangan lupa kita konfirmasi lagi nih, apa maunya dari pemberi kerja. Misalnya kadang-kadang nggak jelas juga ya. Tidak jarang ini pemberi kerja juga bingung apa yang mereka mau. Jadi kita harus tekankan benar yang mereka mau apa sih? Apakah menilai potensi kerja yang masih bisa dikembangkan? Atau pemberi kerja menginginkan apakah pekerja itu mampu menerima pekerjaan sesuai dengan uraian dan tuntutan kerja dari pemberi kerja, seperti itu. Kalau itu hal yang sangat berbeda memang. Kemudian jangan lupa kita juga melakukan pengumpulan data. Jadi pada saat pemberi kerja meminta kita untuk melakukan asesmen, kita juga dari awal meminta bahwa kita memerlukan data-data untuk evaluasi kita, misalnya uraian tugasnya, bagaimana pekerjaan dia selama ini, tuntutan kerjanya seperti apa. Kalau itu nggak jelas, bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan pada saat kita menuliskan dalam bentuk laporan. Nah, hasil evaluasi yang akurat dan objektif dari penilaian layak kerja ini akan sangat berpengaruh pada efektivitas organisasi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Dan sangat memiliki resiko hukum yang bisa kita tekan, begitu juga dengan konflik mediko-legalnya. Nah, ini adalah prinsip dan prosedur penilaian layak kerja. Elemen penilaiannya meliputi keempat hal ini. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam pemeriksaan layak kerja. Seperti tadi Dr. Mario sudah menjelaskan bahwa etika dan profesi kita sebagai psikiater, yaitu sebagai terapis dan sebagai asesmen itu harus dipegang. Karena itu sangat berbeda ya ketika seseorang membutuhkan resume medis, itu berbeda dengan ketika dia meminta, suatu badan meminta asesmen dari penilaian suatu layak kerja. Jadi sebaiknya ketika kita menjadi seorang dokter yang sudah memberikan terapi kepada orang yang dimintakan untuk layak kerja, sebaiknya kita memang merujuk atau memberikan kepada psikiater yang lain, ya. Karena misalnya nih sarana dan prasarana kita tidak memadai misalnya, atau kita tidak bisa independen, misalnya dia saudara dari teman direksi kita misalnya seperti itu, sehingga kita mudah timbul bias gitu. Jadi ada potensi-potensi konflik di dalamnya. Jadi sedemikian rupa kita istilahnya kalau bisa menghindar dihindari. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin keterbatasan-keterbatasan itu bisa kita tuliskan dalam laporan bahwa kita ada keterbatasan sarana, kemudian prasarana, kemudian sumber daya manusia, misalnya tidak ada psikolog atau tidak ada psikiater yang lain, hanya kita sendiri misalnya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau psikiater sendiri bisa juga kita menggunakan dokter umum atau misalnya dokter spesialis yang lain. Kemudian kita juga harus tahu bahwa penilaian layak kerja itu kita hanya memberikan penilaian secara objektif tentang kondisi seorang pekerja saat ini, saat kita periksa. Jadi kita bukan si pembuat keputusan, jangan sampai tangan kita digunakan untuk menjadi pemutus, misalnya seperti itu. Misalnya sebenarnya pasien terperiksa itu kondisinya seperti ini, tetapi yang menentukan kembali lagi kepada si pemberi kerja, bukan kita. Kita hanya memberikan masukan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, meskipun hubungan kita sebagai assessment, sebagai assessing, itu bukan hubungan dokter pasien, tapi tetap ada hubungan terbatas yang harus kita jaga. Dalam Association Psikiatri Amerika itu menyebutkan bahwa sebaiknya misalnya data tentang genetika seperti itu sebaiknya tidak dicantumkan, karena itu nanti akan menyangkut seluruh keluarganya. Jadi si pemberi kerja akan tahu bahwa seluruh anggota keluarganya itu memiliki risiko yang sama, misalnya seperti itu.
Atau kita memberitahukan bahwa meskipun ini bukan hubungan dokter pasien dan kita tidak memiliki hubungan untuk menjaga kerahasiaannya, tetapi kita tidak memberikan data pasien itu kepada semua pihak, tetapi kita hanya memberikan data pasien itu hanya kepada pihak ketiga, yaitu si pemberi kerja yang meminta, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan kerahasiaan yang harus tetap kita utarakan kepada si pekerja. Kemudian perlu melakukan koordinasi dengan pihak lain, misalnya ada hal-hal di luar keahlian atau kredibilitas kita, misalnya kita perlu bekerja sama dengan psikolog, tetapi tetap dalam pelaporan bahasa-bahasa kalau kita anggap itu kurang pas, itu harus kita bahasakan menjadi lebih baik, karena kalau tidak itu tetap yang bertanggung jawab adalah ketua timnya, yaitu kita. Jadi tidak bisa kita bilang, oh itu laporan psikologinya seperti itu, tapi kita harus analisa lagi bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dari hasil laporan psikologi ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, apabila pada saat kita mau melakukan pemeriksaan, ternyata pasiennya itu tidak kooperatif, kita sebagai asesmen bisa menawarkan bahwa ini sebaiknya diterapi dulu deh, karena kita tidak bisa mengasesmen ketika si pekerja itu misalnya dalam kondisi gaduh gelisah, kemudian mengancam, atau sangat membahayakan misalnya, dan itu bisa kita beritahukan kepada pemberi kerja, ini masih sangat berbahaya, jadi diobati dulu, menunggu stabil baru kita lakukan evaluasi. Kemudian yang keenam, kita perlu tahu bahwa tidak seluruh gangguan atau disabilitas mental itu berkorelasi secara signifikan untuk gangguan kerjanya. Ada kondisi-kondisi misalnya kondisi depresi, bukan berarti dia tidak bisa bekerja sama sekali, mungkin dia bisa ditempatkan di tempat-tempat yang flow pekerjaannya lebih lambat, yang tidak membutuhkan konsentrasi yang dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketujuh adalah apabila kita ada keterbatasan data, maka di saran kita perlu menuliskan bahwa kita ada keterbatasan misalnya dalam kita belum tahu nih apa sebenarnya tuntutan kerjanya, apa sebenarnya kondisi-kondisi yang menyebabkan, dan pemberi kerja tidak bisa memberikan data kepada kita, itu perlu kita tuliskan dalam laporan kita. Nah, ini adalah tahap-tahap prosedur dalam pemeriksaan layak kerja. Secara garis besar ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap formulasi pendapat, serta penulisan laporan. Tetapi secara rinci ada 7 tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah klarifikasi pertanyaan tujuan dan perujuk. Ya, mungkin itu seperti tadi sudah kita ulas sedikit ya. Apa alasannya dirujuk, apa deskripsi pekerjaannya, apa tuntutan pekerjaannya, kemudian kita juga bisa meminta salinan evaluasi selama ini, misalnya kalau di pegawai negeri itu ada DP3 misalnya seperti itu. Kemudian apakah dia punya rekam medis sebelumnya, kemudian apakah saat ini status pekerjaannya seperti apa, apakah dia sedang cuti sakit atau sedang diskors, atau dia bisa bekerja dengan atau tanpa pembatasan kerja. Kemudian informasi kolateral sudah harus kita mintakan kepada pemberi kerja sejak awal. Misalnya kita butuh nih wawancara dengan atasan, dengan teman, atau orang-orang yang mengetahui kondisi si terperiksa. Jadi jangan sampai begitu kita bilang iya, pada saat pemeriksaan kita bingung mencari data kolateral, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu harus ada permintaan tertulis, seperti tadi Dr. Mario katakan bahwa apabila seorang pekerja, misalnya dia ada nih seorang pekerja, dok saya mau melakukan suatu evaluasi, saya pengen tahu sebenarnya saya bisa bekerja atau tidak. Nah itu tidak bisa kita berikan karena laporan itu hanya bisa kita berikan kepada pihak peminta, yaitu pihak atau badan atau lembaga yang meminta untuk dilakukan evaluasi. Jadi tidak bisa diminta oleh perseorangan. Misalnya karena bisa jadi nih surat kita nanti tahu-tahu dipakai untuk dia, ini loh psikiater saya udah mengatakan saya itu bisa bekerja, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengklarifikasi ketersediaan data pendukung, misalnya rekam medisnya, kemudian apakah ada diagnosis sebelumnya, kemudian perlu adanya pemeriksaan penunjang. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan psikiatris standar. Ini sama, kalau yang seperti yang kita ketahui ada beberapa ada pemeriksaan psikiatris standar yang harus kita penuhi, yaitu berupa observasi dan wawancara. Kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan semua, kita lakukan analisa korelasi. Apakah ada korelasi antara gangguan mental dengan gangguan pekerjaannya. Kemudian setelah kita lakukan analisa, perlu juga nih kadang-kadang ternyata kita nggak mendapatkan nih gangguan mental yang dimaksud oleh si pemberi kerja, tapi orang itu nggak bisa bekerja. Coba kita evaluasi, apakah ada penjelasan alternatif, misalnya
gejalanya dilebihkan atau malingering atau berpura-pura. Setelah itu kita dapatkan, baru kita formulasikan. Misalnya, oh ternyata ini nggak ada gangguan mental, tetapi secara klinis kenapa dia sering melakukan kesalahan? Misalnya seorang dokter nih, misalnya dokter bedah gitu. Kok sering terjadi kematian ya? Oh ternyata dokternya itu misalnya kurang pelatihan. Jadi kita bisa usulkan kepada pemberi kerja untuk si dokter ini sebaiknya dilakukan pelatihan, misalnya ikut workshop atau disekolahkan lagi, misalnya seperti itu. Kemudian dalam laporan tertulis itu sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang akurat, objektif, dan bisa meminimalkan konflik mediko-legal. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwa hal-hal yang harus pada tahap persiapan apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini dalam proses pemeriksaan seperti tadi sudah dijelaskan juga bahwa sebelum kita melakukan pemeriksaan maka kita harus menjelaskan kepada terperiksa atau orang yang mendampinginya, misalnya keluarganya, tentang tujuan pemeriksaannya, bahwa kita bukan pemberi terapi dan kita bersifat independen, jadi tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau memang dia masih bisa bekerja, maka kita akan mengutarakan dengan objektif. Kalau dia butuh pendampingan, maka kita juga akan mengutarakan secara objektif. Kemudian apa yang kita lakukan adalah berdasarkan dari pemberi kerja atau perujuk ya, jadi bukan atas permintaan dia sendiri. Kemudian laporan yang akan kita tuliskan adalah tentang kesehatan individu. Jadi kita memang harus bertanya kepada mereka apakah mereka setuju nanti kondisinya dituangkan dalam laporan dan akan kita serahkan kepada pemberi kerja sebagai pihak pemohon. Jadi ketika si pekerja itu pengen tahu, dok saya pengen tahu juga dong dok bagaimana hasil pemeriksaan saya, maka dari awal kita sudah beritahukan bahwa itu mereka hanya bisa meminta kepada si perujuk misalnya seperti itu. Kemudian apabila seorang pekerja itu menolak untuk melakukan pemeriksaan tidak masalah, tetapi kita jelaskan bahwa ada konsekuensinya. Misalnya, kalau misalnya pemberi kerja sudah meminta untuk dilakukan asesmen, tapi si pekerja tidak mau, maka dia bisa saja istilahnya diskor atau diputus hubungan kerjanya tanpa pemeriksaan. Kita jelaskan bahwa pemeriksaan kita ini adalah sebenarnya untuk mengevaluasi, memberi kesempatan kepada dia sebenarnya dia itu masih bisa bekerja atau tidak, atau masih bisa bekerja dengan modifikasi misalnya seperti itu. Kemudian yang untuk pemeriksaan psikiatri yang terstandar ini seperti biasa sehari-hari kita juga melakukan ini, misalnya apa sih tuntutannya, apakah sih deskripsi dari pekerjaannya, kemudian apakah ada riwayat-riwayat atau hal-hal yang memang sebelumnya mempengaruhi pekerjaannya, misalnya dulu-dulunya memang secara akademis dia memang kurang, makanya kita perlu jangan-jangan ini kognitifnya yang terganggu, atau sebenarnya dulu-dulu baik-baik saja tapi setelah mengalami kecelakaan kok jadi berubah ya, misalnya seperti itu. Kemudian adakah kehidupan pribadi yang mempengaruhi kondisinya atau dia sedang dalam masalah hukum lainnya di samping masalah-masalah di bidang pekerjaan. Kemudian pemeriksaan data kolateral dari pihak ketiga itu sangat penting karena ini kita bisa memastikan misalnya nih pemberi kerja mengatakan pekerjaannya seperti ini, sedangkan si pekerja mengatakan tidak, maka pihak ketiga yang netral itu akan memberikan keterangan yang bisa membuat laporan kita jadi lebih dapat dipercaya, reliable, dan kita bisa mengetahui di mana inkonsistensi datanya, misalnya seperti itu. Nah, dalam formulasi pendapat, ini kita harus menganalisa korelasi gangguan mental dengan gangguan pekerjaan. Nah, bagaimana penilaian kategori fungsinya, deskripsi gangguan pekerjaannya, analisa hubungan persyaratan bekerja dengan gangguannya, analisa hubungan riwayat pekerjaan dengan derajat gangguan saat ini, dan penentuan skala penilaian gangguan dengan pemeriksaan penunjang. Karena apa? Karena disabilitas mental pada gangguan mental itu tidak selalu berkorelasi dengan gangguan kerja. Misalnya seorang bipolar misalnya, dia tidak tergantung posisi pekerjaannya ya, misalnya kalau dia ditempatkan di tempat-tempat yang tidak membutuhkan misalnya harus bekerja di malam hari yang bisa mempengaruhi pola tidurnya, mungkin dia akan bisa, misalnya seperti itu. Atau seorang yang pencemas, itu mungkin bisa ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan tuntutan yang harus cepat selesai dan lain sebagainya. Nah, dari formulasi pendapat itu setelah kita lakukan analisa, kita bisa menentukan hubungan antara
apa sih psikopatologi orang itu dengan disfungsi kerjanya, apakah ini mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh performa kerja, atau dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh performa kerjanya, misalnya seperti itu. Kemudian menentukan kapasitas kerjanya, bagaimana komitmennya, bagaimana kepribadiannya. Ternyata dari pola-pola kepribadian, misalnya, oh orang ini kaku nih kalau dalam memegang suatu pendapat, sehingga menurut dia tuh dia nggak masalah, tapi orang-orang di sekitarnya itu jadi bermasalah dengan kehadirannya, misalnya seperti itu. Kemudian adakah konflik kehidupan yang mempengaruhi pekerjaannya atau stres pekerjaan yang sementara atau menetap. Ada seseorang misalnya tadinya kerjaannya bagus, begitu naik jabatan kok jadi menurun ya performanya. Oh ternyata orang ini dalam kondisi yang terlalu banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab, dia ternyata nggak mampu, mungkin bisa dikurangi misalnya seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa menentukan situasi kerja yang tidak sesuai, misalnya beban kerjanya, evaluasi dari atau supervisi dari atasan. Selama ini misalnya saya nggak tahu tuh dok, selama ini tuh kalau pekerjaan saya ternyata nggak disukai karena atasan saya nggak pernah tuh ngasih supervisi atau menegur saya. Nah itu mungkin perlu kita tanyakan. Kalau memang selama ini belum pernah, kalau di PNS misalnya kan ada SP1-nya ya, misalnya dikasih teguran lisan dulu, nggak pernah dapat teguran lisan, kok ujuk-ujuk saya langsung kerjakan, misalnya seperti itu. Kemudian kita nilai juga relasi interpersonalnya selama ini seperti apa. Ini adalah beberapa taksonomi di bidang pekerjaan yang mungkin bisa nanti kita diskusikan bersama, apa yang menentukan hubungan psikopatologi dan disfungsi kerjanya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, kemudian bagaimana gangguan dalam kapasitas bekerja, komitmennya, apakah orang itu kurang prestasi, atau dia terlalu sukanya menunda pekerjaan, atau tidak sesuai dengan pekerjaannya, atau orangnya sangat pencemas, misalnya sangat takut apabila dia nggak sukses, atau takut dengan gagal, atau ada kondisi-kondisi yang berlebihan atau over komitmen, misalnya orang-orang yang gila kerja, tipe kepribadian tipe A, atau kelelahan atau burnout, misalnya dia terlalu lelah, misalnya seperti itu. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam psikopatologi yang terjadi pada suatu kondisi layak kerja. Atau orang itu sangat pencemas misalnya, sebenarnya kerjaannya baik tapi dia belum apa-apa udah takut misalnya gitu. Atau ada konflik-konflik baik itu di kerjaan ataupun di luar pekerjaannya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi. Ya. Ini untuk penentuan disabilitas mental memang dari beberapa literatur mengatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus kita tentukan. Kapan sih seorang itu dianggap mengalami suatu disabilitas, yaitu misalnya tahap A, adanya disorientasi waktu dan tempat, gangguan memori jangka panjang atau pendek, gangguan persepsi misalnya pada pekerja yang ada halusinasi, misalnya kita harus hati-hati ya, misalnya dia sudah direhab misalnya ya, kemudian kita akan memberikan keterangan kepada pemberi kerja bahwa dia bisa bekerja. Ini harus hati-hati ketika seseorang misalnya bekerja dengan halusinasi yang tinggi, misalnya auditoriknya menyuruh dia melakukan sesuatu, kita harus hati-hati jangan sampai dia memegang alat-alat yang berbahaya, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita memberikan batasan, misalnya, oh dia bisa bekerja sebagai seorang petani, petaninya itu di apa gitu loh. Kan petani itu banyak, ada yang mencangkul, ada yang membersihkan pakai arit dan lain sebagainya. Tapi orang itu misalnya hanya bisa misalnya untuk maneni saja, atau misalnya seorang penjahit itu juga banyak, ada yang memola, ada yang menggunting dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu dianggap bisa mengganggu, kita harus perhatikan benar ini. Kemudian ada pola-pola tertentu yang harus kita perhatikan, misalnya kepribadiannya, emosinya dan lain sebagainya. Kemudian yang di tahap B, kita harus kondisikan apakah 4 hal ini itu ada atau tidak pada pekerja itu. Kemudian di tahap C juga harus kita perhatikan, karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa disabilitas gangguan mental itu tidak selalu berkorelasi dengan pekerjaannya. Ada hal-hal yang bisa kita modifikasi, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan analisa setelah kita mendapatkan beberapa data. Misalnya, apakah memang orang ini mengalami gangguan jiwa dan mengganggu pekerjaannya, misalnya seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita tambahkan dalam pemeriksaan. Misalnya, apakah ada berpura-pura,
itu harus kita singkirkan, atau apakah ada perilaku pekerja yang memang nggak konsisten, kemudian sukanya menghindar dan lain sebagainya. Dan untuk deskripsi kerjaan seperti yang tadi sudah diuraikan di atas, bahwa ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi, misalnya faktor kognitif, kepribadian dan lain sebagainya. Nah, tes psikologi atau neuropsikologi itu perlu kita lakukan untuk menilai apakah derajat gangguan disabilitas mental itu berpengaruh atau tidak. Selain itu kita juga kenapa perlu dilakukan misalnya profil kepribadian atau tes IQ dan lain sebagainya, itu untuk menunjang objektivitas kita. Misalnya dulu dia baik-baik aja, sekarang kok menurun, ini sebabnya apa? Apakah organik atau non-organik, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan tahap analisa, kita harus memformulasikan pendapat kita itu. Istilahnya kita harus bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Misalnya yang pertama, apakah ada gangguan jiwa atau tidak. Kemudian apakah kapasitas kerja atau mental atau pekerja itu perlu ada pembatasan atau tidak. Kemudian bagaimana fungsi atau esensial dari pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja. Kemudian kepastian kemampuan pekerja. Biasanya pemberi kerja itu minta, dok ini sebenarnya bisa kerja atau tidak. Nah, kita perlu jawab yang dimaksud dengan bisa bekerja atau tidak itu apa ya Pak, misalnya. Apakah sesuai dengan tuntutan atau uraian tugasnya. Kalau memang dari hasil pemeriksaan kita, oh ternyata orang ini kalau berdasarkan uraian atau tuntutan kerja dari pemberi kerja nggak mampu, tapi dia masih bisa di pekerjaan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, dari seluruh rangkaian itu kita bisa memberikan rekomendasi, misalnya orang itu bisa bekerja tanpa syarat, dapat bekerja tanpa membahayakan dirinya atau orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga bisa bekerja tetapi dengan syarat. Dengan syaratnya itu bersifat temporer ataukah permanen. Temporer jika keadaannya membaik, bisa tidak perlu ketika dia membaik tidak perlu dilakukan modifikasi lagi, misalnya seperti itu. Ini perlu dijelaskan ke dalam pada saat kita memberikan rekomendasi. Atau ini sifatnya permanen, dia bekerja dengan syarat, dengan pendampingan sifatnya permanen dan tidak ada yang bisa dimodifikasi dari kondisi ini. Atau rekomendasi yang terakhir adalah dia tidak fit untuk bekerja. Tidak fit untuk bekerja ini pun bisa ada yang bersifat temporer atau sementara, misalnya jika keadaannya membaik setelah diberikan terapi, misalnya antipsikotik selama misalnya 3 bulan, 6 bulan dia membaik, bisa kembali bekerja dengan atau tanpa modifikasi, misalnya seperti itu. Atau memang benar-benar tidak fit untuk bekerja dan sifatnya permanen, misalnya, yang tidak dapat bekerja di segala area dan tidak dapat dimodifikasi dengan cara apapun, misalnya seperti itu. Mungkin ini tadi undang-undang yang berkaitan untuk cuti PNS yang kategori terakhir mungkin bisa masuk di sini seperti itu. Ini tadi sudah kita bahas sekilas bahwa ada hal-hal yang harus kita singkirkan dalam formulasi hasil ya. Kemudian dalam penulisan laporan seperti yang tadi Dr. Maria sudah katakan bahwa untuk formatnya itu hampir sama ya. Jadi yang pertama adalah KOP, kemudian ada identitas dari pekerja, kemudian perujuknya siapa, alasan evaluasinya apa, pernyataan persetujuan, kemudian informasi sumber data kolateral. Itu mungkin sudah disebutkan di awal oleh Dr. Mario bahwa dalam penulisan laporan ini hal-hal yang harus tercantum dalam laporan. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang relevan yang bisa kita masukkan ke dalam laporan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan status mental, kemudian temuan-temuan fisik maupun mental yang relevan. Jadi yang kita masukkan tuh yang relevan. Saya ingat sekali guru saya selalu mengajarkan, nggak usah laporannya panjang-panjang, tapi yang relevan saja yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan anamnesis, autoanamnesis atau aloanamnesis itu kan banyak banget ya data yang kita dapatkan ya. Tetapi apa sih yang relevan, yang berkaitan dengan pekerjaannya, hanya itu yang kita masukkan. Begitu juga untuk pemeriksaan penunjangnya, yang relevan saja yang kita masukkan. Kalau itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya, mungkin itu bisa kita jadikan data saja, kita simpan, tetapi tidak kita masukkan ke dalam laporan. Kemudian yang terakhir itu adalah pendapat akhir. Nah, pendapat akhir inilah yang harus kita inikan berupa rekomendasi, kemudian kalau misalnya ada keterbatasan data, di situ kita sebutkan kita terbatas datanya, jadi mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dirujuk pada rumah sakit yang lebih, misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita
kita diminta kemudian kita tidak mau memeriksa, ada juga undang-undang yang bisa mengancam kita, misalnya dianggap menolak pemeriksaan. Jadi kalau terpaksa kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan, tapi keterbatasan datanya kita cantumkan dalam laporan seperti itu. Ini sudah tadi, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, ini dalam saran dan rekomendasi tim, sebaiknya rekomendasinya itu bersifat spesifik, apa yang dibutuhkan oleh perujuk penjelasannya. Kemudian misalnya nih, ini perlu terapi berapa lama misalnya gitu, perlu pemulihan berapa lama. Nah, di sininya kita butuh literatur yang menunjang, misalnya untuk depresi dia butuh pemulihan berapa lama, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga perlu mencantumkan penjelasan bagaimana sih gangguan jiwa itu dapat muncul di lingkungan kerja dan menjelaskan tanda-tanda awalnya, karena kan kondisi kejiwaan seorang itu bersifat fluktuatif ya, bisa saja dalam misalnya bipolar dalam kondisi normal gitu dia bisa bekerja dengan kerjaan yang sangat banyak, tapi begitu dia naik atau turun itu akan sangat berpengaruh. Nah, pemberi kerjanya harus tahu kondisi itu, misalnya seperti itu. Kemudian rekomendasi lain, misalnya setelah dilakukan pemeriksaan, oh ini tidak ada gangguan kejiwaan, tetapi kenapa performa kerjanya turun? Orang ini butuh pendidikan, peningkatan keterampilan interpersonal, atau usaha rehabilitasi lainnya. Seperti yang tadi misalnya seorang dokter bedah, kenapa kok sering nggak berhasil operasinya? Kemudian ada kematian yang tinggi, mungkin memang itu sebenarnya bukan level kompetensinya, tapi dipaksa untuk melakukan di situ, di level rumah sakit itu misalnya, karena dia takut dianggap tidak ada rumah sakit yang untuk dia merujuk, misalnya seperti itu. Dokter Kadek, waktunya 5 menit lagi. Oke, baik dokter, ini slide terakhir mungkin G. Ini sebenarnya alur ini dari literatur lama sebenarnya, tetapi ini masih sangat membantu kita kalau kita bisa mengikuti alur ini. Jadi dari alur ini bisa dijelaskan apabila dia mengalami sesuatu faktor dalam pekerjaannya itu kurang dari 1 tahun, kita bisa lihat apakah dia mengalami kesulitan itu bisa dimodifikasi atau tidak. Apabila tidak, mungkin kita bisa pertimbangkan karir yang lain, misalnya seperti itu. Atau apabila dia mengalami suatu kondisi disfungsi pekerjaan lebih dari 1 tahun, bisa kita pakai jalur yang kanan ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dilihat alur-alurnya ini, sehingga kita bisa merekomendasikan, oh ternyata orang ini itu memang tidak ditempatkan sesuai dengan basic ilmunya, sehingga dia perlu perubahan jenjang karir atau perubahan tempat kerja, misalnya seperti itu. Atau memang orang ini sudah nggak bisa dimodifikasi, ini harus ditangani dulu ini psikopatologinya, misalnya seperti itu. Ya, ini mungkin kesimpulannya bahwa dalam melakukan prosedur penilaian layak kerja ada hal-hal prinsip dan prosedur yang harus kita ketahui dan kita aware dengan kondisi ini. Mungkin nanti di sesi berikutnya Dr. Natali akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu kita istilahnya aware dari awal kalau kita mendapatkan permintaan, misalnya seperti itu. Oke, ini secara garis besar apa yang tadi sudah saya uraikan ya, secara secara singkat bisa kita ketahui bahwa pada saat penilaian layak kerja ini yang harus kita lakukan, misalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, senior, prof dan teman sejawat. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Mario, monggo Dok. Ya, terima kasih Dokter Kadek atas paparan yang demikian lengkap dan sempurna. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan ketiga dengan narasumber Dr. Natalia Widiasi. Ya, kita lihat ini CV Dr. Natalia. Nama lengkapnya Dr. Natalia Widiasi Raharjanti, spesialis kedokteran jiwa konsultan, magister pendidikan kedokteran. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Psikiatri Forensik di FKUI
dan Direktur untuk Psychiatric Training Program di FKUI juga. Pendidikan Dr. Natalia adalah tahun 2012 sebagai konsultan dalam psikiatri forensik, kemudian tahun 2012 juga mendapat brevet dalam bidang psikoterapi, kemudian 2011 Dr. Natalia juga mendapat magister dalam Medical Education Program, dan